Halo, selamat pagi. Hai. Halo, Ferel. Halo, selamat pagi Kak. Oh yes, enak banget nih di suara Ferel. Oke, gimana nih teman-teman yang lain? Sepi banget dah. Diingetin ya teman-temannya. Nah, tahu pada rajin kan? Oke, Ferel. Ini masih pertama kali ya belajar kimia Iya di Kak. kelas. Jadi, berarti kalau sama kakak baru pertama kali. Tapi udah tahu ya sama kakak. Ada di situ kan soalnya. Ya, oke, kalau misalnya nanti ada suara yang kayak ada soundtracknya gitu, agak dimaklumi ya deh. Tapi suara kakak masih jelas lah ya, Jelas Kak, aman. Karel. Oke, aman ya. Kalau ntar kurang langsung diingetin. Oh ya, sekarang kalian materi kimia di sekolah udah sampai mana di bahasannya? Kalau di kelas saya sih udah masuk termokimia ya Kak. Hmm. Kamu kelas apa? Anak IPA 1 ya? A ya? Saya C Kak. Oh, anak IPA 1. Maksudnya ke IPA 1 ya, kalau di Kons. Oke, termokimia kalau kalian di sekolah udah sampai yang mana? Termokimia itu masih ini Kak, terakhir itu persamaan termokimia dan itu juga baru pendahuluan persamaan termokimia Kak. Oke, gimana cara membuat persamaan termo ya? Oke, berarti kalau misalnya hari ini kan masih pertama kali ya. Kalau di bab satu kan sebenarnya dari kita bahas itu hidrokarbon. Bab dua, yang kedua baru termokimia kan. Gitu juga kan kalian kan di sekolah kan? Iya, iya Kak, sama Kak. Sama. Nah, tapi kira-kira hari ini kita membahasnya hidrokarbon atau termo nih? Ini request nih. Termokimia juga nggak apa-apa sih Kak, soalnya termokimia juga eh, kalau hidrokarbon selalu udah ulangan Kak. Oke, hidrokarbon udah ulangan. Yang itu artinya kalian udah mulai move on dari hidrokarbon ya. Iya Kak, kan harus melangkah lebih maju. Pasal setengah kali lima dia. Oke, wait, kita ganti dulu ya materinya. Oke, nah, termokimia. Berarti ini udah langsung enak nih kita bahasnya. Karena udah dibahas di sekolah kan. Oke, kalau di fisika udah pernah bahas kayak gini gak? Termodinamika. Udah pernah belum? Belum Kak, termodinamika. Kalau ngomongin tentang termodinamika, berarti ada yang namanya atau kan. Nah, kalau itu berarti masuk ke penerbitan. Oke, nah kita mungkin ya kita mungkin bakal sering berhadapan dengan bahasa sistem dan lingkungan, perubahan entalpi gitu. Nah, perubahan entalpi itu ada beberapa lagi, ada yang membatalkan, ada perubahan entalpi itu disebabkan dengan delta H ya. Oke, nah terus ada yang delta H penguraian, ada pembakaran. Nah, terus dari tentang lingkungan, ini kan antar perpindahan kalor lah ya. Nah, berdasarkan perpindahan kalor, reaksi itu dibagi dua, reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, terus ada yang ini kira-kira apa nih? Oke, ada delta H pembentukan, ada ikatan, hubungan kalorimeter. Ini adalah cara mencari rumus untuk mencari delta H yang perubahan kalori. Oke, nah ini nih yang akan kita bahas untuk termodinamika. Oke, kita masuk yang pertama untuk konsep perubahan entalpi. Oke, nah untuk perubahan entalpi berarti kita ngomongin si entalpi dulu. Nah, entalpi itu berarti jumlah energi atau kalor yang dimiliki atau disimpan oleh suatu zat ya. Nah, jadi biasanya satuannya itu adalah joule. Kalau nggak joule biasanya dibuat kalori. Tapi kalau misalnya satuan yang sesuai internasional, ya kita hanya joule ya. Oke. Ada lagi entalpi, ada lagi istilah perubahan entalpi. Entalpi ini disimbolkan dengan H ya. Nah, jadi ketika ngomong perubahan entalpi berarti delta H. Oke, namanya perubahan. Berarti ada yang berubah gitu ya. Oke, berarti di sini angka perubahan entalpi adalah banyaknya energi yang dilepas atau diterima dalam terjadinya suatu reaksi kimia gitu. Next, dari ini ada lagi nih yang baru perubahan entalpi standar. Jadi ada nol yang di atas ini. Nah, kalau dikatakan standar, sebenarnya lebih gampangnya aku berarti dia itu adalah perubahan entalpi untuk satu mol gitu. Nah, biasanya terjadi pada suhu
25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Atau kalau masih ingat untuk 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, berarti ini adalah pada keadaan RTP ya, room temperature pressure. Nah, jadi atau kalau kita pada suhu kamar atau ruang. Oke. Nah, untuk delta standar unsur bebas. Masih ingat nggak apa itu unsur bebas? Unsur bebas itu berarti yang misalnya kalau yang monotomik, let's say misalnya Na, Ca gitu kan. Nah, kalau misalnya yang diatomiknya misalnya bisa N2, H2, dan poliatomiknya misalnya CO3, gitu, itu masih masuk unsur bebas ya. Nah, jadi untuk unsur bebas, nilai delta H-nya itu, untuk delta standarnya itu adalah 0. Tuh, tapi kalau misalnya untuk senyawa itu pasti bukan 0. Bisa jadi minus sekian atau positif sekian. Oke, bisa, Farel? Oke, Kak. Oh, oke. Nah, ada Abizar nih yang baru. Halo Abizar Raffi, hai. Abizar suaranya agak putus-putus. Raffi, halo. Halo Kak, Hei, kalian sekelas kah? Farel, Abizar sama Raffi. kalau Farel beda kelas Kak. Hmm? Farel beda Kalau- kelas Kak. Kalian berdua yang sama, Abizar sama Raffi. Iya. Oke, kalau kalian berdua di kelas materinya lebih. Aduh, sorry, bentar. Izin dulu bentar. Nah, jadi kalau Abizar sama Raffi sekelas ya berarti ya tadi ya. Nah, kalau kalian materinya udah di mana? Kimia. Ya, kalau kita karena kemarin baru selesai pH Kak, jadi baru selesai hidrokarbon. Iya, hidrokarbon sih masuk ke tema. Berarti baru selesai ulangan harian pH ya, penilaian harian ya. Oke, berarti selesai pH baru kalian biasanya langsung masuk termokimia nih. Berarti kita duluan nih jadinya. Karena tadi Farel udah masuk termokimia dan dia ya udah requestnya ke termokimia aja Kak. Kalian juga tahu udah selesai ujian kan? Oke, kalau gitu kita lanjut ya, Darmo ya. Oke, tadi udah kakak singgung berdasarkan dia menerima tombol Pascalor ada 2 reaksi, ada reaksi endoterm dan reaksi azoterm. Nah, kalau misalnya kita omongin ini sebenarnya udah ada ya langsung perbedaannya kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin si exo sama si endo, ini kebalikannya mereka. Nah, wait, kalau lebih simpelnya nih, karena di sini urutannya kurang. Oke, kita bahas si endo dulu. Kalau ngomongin endoterm, endo berarti itu menyerap ya. Nah, berarti kalor itu berpindah dari mana ke mana nih? Oh iya, tadi kakak udah sempat singgung sistem dan lingkungan nggak? Karena kan ada ya tentang sistem dan lingkungan. Nah, wait, kakak balik ke sini dulu lagi. Sistem itu berarti adalah yang terlibat secara langsung dalam reaksi. Ya, kalau misalnya lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Udah? Misal, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ada yang bisa ngasih contoh? Misal, ketika kalian mau buat kopi, mau buat minuman kopi ya, bukan kopi yang itu kopi. Nah, kalau kalian mau buat kopi, kalian pasti butuh air sama kopi sama gula kan? Mungkin untuk orang yang kayak kakak itu butuh gula. Karena kalau minum kopi pahit itu atau kopi hitam itu benar nggak bisa. Oke? Bisa? Ya, mungkin kalian butuh tadi kopi, gula, sama air. Nah, itu kita pasti butuh gelas nggak? Butuh sesuatu untuk tempatnya mereka nggak? Butuh kan? Nah, jadi di dalam nanti apa namanya kita kan bakalan campurin tuh gula kopi sama airnya, terus diaduk-aduk kan. Nah, jadi di situ sistemnya adalah yang si gula kopi sama si airnya. Mereka yang bereaksi membentuk minuman kopi tadi. Nah, sementara si gelas itu udah masuknya tuh ke lingkungan karena dia nggak ikut bereaksi sebagai tempat atau wadah gitu. Nah, bahkan luarnya itu kalau kita ngomong tekanan, suap segala macam yang di sekitarnya si gelas atau si kopi itu adalah lingkungan gitu ya. Oke, bisa? Bisa?
Bisa, nggak ada yang jawab nih, sedih Bisa Kak? Oke. Nah, lanjut ada siswa baru lagi nih, si Rivaldi. Oke, berarti kita lanjutkan lagi ya. Jadi ya, ke yang sih jadi reaksi endo dan ekso ya. Nah, kalau yang endo, ini berarti dia butuh energi ya. Nah, berarti dia akan menyerap energi dari lingkungan ke sistem. Oke. Nah, karena dia menyerap panas atau kalor dari lingkungan, maka di lingkungan, karena kan yang bisa kita lihat itu kan di lingkungannya. Di lingkungan itu T-nya itu turun, temperaturnya itu turun. Kalau kita sentuh, kita pegang biasanya ini adalah terasa dingin. Udah? Itu ya. Next, ada di sini. Oh ya, berpindah dari lingkungan ke sistem, terus sistem menyerap energi, ya kan? Terus reaksinya reversible. Dan reaksi reversible berarti bisa balik lagi ya ke keadaan awalnya. Itu misalnya ada yang mau ngasih contoh nggak? Ada yang mau ngasih contoh? Reaksinya yang pasti reversible, bisa balik ke yang awal, dan reaksinya ini tidak spontan biasanya. Yang spontan itu adalah si EXO ya. Nah, kalau kita lihat nih sekarang dari grafik ya, ada grafik ya di sini. Ini reaksinya A tambah B menghasilkan C ditambah D. Di mana berarti yang di sebelah kiri kan A tambah B ya. Berarti A tambah B ini adalah reaktan, sementara C tambah D ini adalah si produknya. C sama D produk. Oke, kalau kita lihat dari ini berarti entalpi ya. Yang ini adalah entalpi atau H. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini entalpi yang dimiliki oleh si A sama si B atau si reaktan itu lebih kecil daripada yang dimiliki C sama D ini. Nah kan? Udah? Jadi ketika nih kita mau cari perubahan entalpinya. Perubahan entalpi itu rumusnya entalpi untuk produk dikurang entalpi untuk reaktan ya. Yuk, tadi kalau kita lihat di sini untuk produk dia lebih besar ya dibanding untuk reaktan. Nih, tadi kan nilai produk itu lebih besar. Ya kan? Nah, kalau misalnya hanya reaktan itu lebih kecil ya. Nah, ketika yang besar kurang yang lebih kecil, maka nilai delta H-nya itu sama dengan positif ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari grafik lagi di sini ada delta H. Nah, jadi delta H ini hanya melihat akhir dan awal ya. Yang dari sini ini akhirnya dan yang awalnya adalah ini. Ya. Nah, itulah perubahan untuk entalpi. Jadi lihatnya itu awal dan akhir. Nah, di sini ada lagi nih tentang energi aktivasi. Ada yang pernah dengar energi aktivasi nggak? Enggak Kak. Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi kimia ya. Nah, jadi berarti karena dia untuk terjadi satu reaksi kimia, berarti dia itu sudah reaktan hingga ke titik puncak yang ini. Itu. Oke. Jadi yang ini sampai puncak reaksi itu adalah untuk energi aktivasinya. Dari reaktan dari awal sampai puncak. Oke. Bisa? Bisa. Cukup? Oke. Itu kita lanjut ke yang EXO. Nah, kalau EXO berarti kebalikan dari endo ya. Oke, kalau EXO, kan diganti warna nih. Nah, oke, untuk yang exoterm. Oke, berarti untuk exoterm, berarti untuk kalornya berpindahnya dari mana ke mana nih? Dari sistem ke lingkungan ya. Oke, jadi dia tuh nggak butuh, makanya dia dilepas ya. Oke, nah berarti kalau misalnya ini ya, karena kan yang kita lihat dari yang di lingkungan ya, berarti temperaturnya itu biasanya akan naik ya. Nah, kalau dia naik berarti dia terasa panas. Oke, nah ini biasanya reaksinya spontan. Oke, terus kalau kita lihat ya dari grafik ini dari reaksinya B tambah Q menghasilkan R tambah R, R tambah R,
R tambah S. Nah, berarti P tambah G di sinilah reaktan, R tambah S adalah produk ya. Udah, kalau kita lihat di sini, ini lagi-lagi adalah entalpi. Entalpinya si P sama Q atau kita tulis ya, ini entalpinya si, oh di sini ada dibuat nih. Entalpinya si P sama Q itu lebih besar kan daripada produk kan, daripada si R sama S kan. Benar? Nah, berarti kalau misalnya yang lebih tadi kan delta H itu adalah H produk dikurang H reaksi kan. Nah, berarti kalau yang lebih kecil dikurang yang lebih besar maka dia akan negatif ya. Cocok? Oke, kalau misalnya bisa, nah ini perubahan delta H. Nah, tapi yang ini kurang yang ini, bukan yang ini kurang yang ini. Tuh, kalau misalnya kalian lihat di sini, oke mungkin nilainya ini sama, tapi tandanya itu akan berbeda. Yang ini positif, yang ini negatif, gitu. Yang endo yang positif, yang ini yang negatif. Mungkin besarannya sama. Tapi kalau yang endo menyerap, kalau yang exo melepas. Oke, bisa? Jelas? Kelas Kak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kak, saya izin bertanya Kak. Untuk temperatur ini berarti temperatur lingkungan dong Kak? Nanti kalian. Oke Kak. Yang bisa kita sentuh lah, misalnya kayak gelas tadi, ya. Oke, lanjut. Oke, berarti langsung masuk ke latihan nih. Atau ada tanggapan dari Abijar sama Raffi sama Rivaldi? Ini harusnya siswanya banyak ya? Ya, ada tanggapan? Ada tanggapan nggak? Cukup Kak, mungkin langsung sampai semuanya aja biar paham. Oke, ya langsung ya. Yuk, nomor 1. Dari Farel dulu deh. Murid lama. Oke Kak. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah Oke, yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang mana yang tepat? Yang A, pada proses endotem kalau berpindah dari sistem ke lingkungan. Benar nggak? salah Kak. Oke, yang benar itu dia dari lingkungan ke Sistem. Oke, yang B. Kita cacat nih. Nah, benar Kak. Saya izin memasuki ruangan. Kak, terima kasih. Fadil. Ya, Fadil teh saha. I don't know. Oke, lanjut yang B. Pada proses endotem, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Wah, oke. Ini bahasa yang tadi ya. Ini benar. Berarti sebenarnya ini yang kita carikan. Tapi nggak apa-apa, mana tahu ada pernyataan lain yang benar juga. Yang C, pada proses endotem, kalor tidak berpindah kemana-mana. Ya enggak? Kemana-mana katanya kalornya. Nggak mungkin ya. Yang ada itu dia berpindah dari lingkungan ke sistem. Yang D, pada proses exo kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Kebalik ya. Yang ada itu dari sistem ke lingkungan. Ini tidak kemana-mana, nggak mungkin. Oke, berarti yang benar cuma B ya. Oke. Bisa? Bisa Kak. Bisa Kak. Oke, kalau gitu lanjut. Nomor 2, Abizar. Oke Kak, pernyataan yang salah untuk eksokan adalah Oke, yang salah kita jadi netizen ya guys, cari-cari yang salah. Yang mana? Coba kita periksa ya. Yang A, wadah akan terasa panas apabila dipegang. Benar gak? nggak salah Kak. Iya benar. Enggak, pernyataannya benar atau salah dulu. Nanti baru kita tentukan. Oke, pernyataannya benar ya. Yang B, entalpi akhir reaksi akan lebih kecil daripada entalpi awal. Benar gak? Entalpi yang dimiliki si produk lebih besar daripada entalpi yang dimiliki si reaktan. Itu bahasa lainnya. Benar gak? Produk lebih kecil dari reaktan. Iya betul Kak. Betul? Oke. Betul Kak. Hanya nilai delta hanya negatif ya. Next, yang C, reaksi ini merupakan reaksi spontan. Benar? Reaksinya spontan? Yes, ya. Ya spontan Kak. Oke. Next, yang D, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Benar gak? Betul Kak.
Oke, yang E, energi di akhir reaksi akan sama dengan di awal reaksi. Berarti ini bahasa lainnya hanya produk sama dengan H reaktan ya. Ya kan? Ya, berarti ini salah. Yang benar itu hanya produk lebih kecil. Hanya produk lebih kecil daripada H reaktan ya. Berarti yang E ya. Sekarang kita cari yang salah aja. Oke, lanjut. Next si Raffi. Halo Raffi. Dengan pada tanaman apa yang ada di Halo Halo, Raffi. Kak. Ya. banyak tanah dari tanaman Suatu reaksi dinyatakan endoterm apabila Endotom. Apabila yang A mempunyai nilai energi ikatan. Oke, ini nggak berkaitan ya. Nggak ada nih tinjau dari dia punya atau nggak energi ikatan. Yang B, meskipun nanti energi ikatan itu kita perlukan untuk mencari nilai delta H ya. Oke, nanti ini kita perlukan untuk mencari nilai delta H perbandingan entalpi. Tinggal nanti energi ikatan A itu berarti tinggal energi kiri kalau energi ke kanan. Oke, yang B merupakan reaksi pembakaran. Benar nggak endotom itu reaksi pembakaran? coba untuk lihat dari Benar nggak pembakaran itu maksudnya itu ke reaksi pembakaran? Reaksi pembakaran harusnya eksoterm ya. Oke, harusnya EXO ya. Kayaknya dia terasa panas juga kan? Oke, next yang C. Aduh, dingin banget. kalau gas Yang nomor 3. Nomor 3 yang C. Fokus nih kakak di saking kedinginannya. Udah berasa beku. Ya, yang C gimana nih? Entalpi akhir reaksi lebih besar daripada di awal, benar gak? Endo. Ini berarti H produk lebih besar daripada H reaksi. H reaktan, benar gak? Benar gak? H produk lebih besar daripada H reaktan. Benar? Untuk endo. Kedinginan enggak? Oke. Kalian pikirin dulu ya, yang kayak benar atau salah, benar kakak mau naik dulu di sebuah ruangan. Benar gak yang C? salah, Kak. Yakin? Salah. Untuk endotom delta H produk lebih besar dari delta H reaksi. Endo. contohnya Hai, endo tadi itu positif apa negatif nih? Untuk nilai delta H-nya. Positif. Oke. Dia bisa positif, kenapa tuh? Dia kan menerima ya. Dia menerima endo yang pasti tadi dia menyerap atau menerima kalor dari lingkungannya kan. Ketika dia menerima, berarti di akhirnya bakalan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Kak. Lebih sedikit. Ketika dia menerima Lebih banyak. Banyak, Kak. lebih banyak, berarti makanya nilai delta H-nya semakin ya jadi positif gitu. Oke, berarti kira-kira ini yang pernyataan yang C benar atau salah? Harus hati-hati loh. Nah, emang Benar, Pak. rentan banget kebalik-balik. Oke, berarti Benar, Pak. ini benar ya. Oke, kita periksa dulu deh yang D. Mana tahu ada 2 jawaban kan di satu soal. Ya, yang D reaksi yang berjalan secara spontan. Ini spontan nggak? Enggak, Kak. Ya, karena dia butuh belas kasihan dulu ya. Dia butuh menerima dulu. Yang E, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Benar? Salah, Kak. Terbalik ya. Salah, Pak.
Oke, yang C ya. Jawaban yang benar. Oke, bisa? Bisa, Kak. Oke, jadi memang harus lebih hati-hati ya kalau misalnya mau bahas tentang reaksi endo dan ekso, benar-benar beda-beda tipis gitu. Ya, kalau gitu lanjut. Rivaldi, halo Rivaldi. Iya, Kak. Yuk. Ke dalam sebuah tabung reaksi dilakukan suatu percobaan melarutkan logam aluminium dengan larutan H2SO4. Dalam prosesnya, dalam tabung reaksi yang panas, berdasarkan proses tersebut, maka sistem Oke, yang mana sih yang termasuk sistem ketika direaksikan aluminium dan H2SO4 gitu. Oke, kira-kira yang mana nih guys yang sistem? Oh, ini suara Kak jelas kan? Jelas Kak, jelas. Jelas, Kak. Soundtrack di belakang kedengaran nggak? Terdengar Kak. Tapi suaranya jelas Kak. Tapi lebih jelas suara kakak kan di kalian? Iya Kak. Oke, nggak terlalu mengganggu kan yang di belakang? Tidak Kak. Oke, ya berarti lanjut. Yang mana nih yang merupakan sistem? Dalam tabung reaksi ada dimasukkan aluminium sama larutan H2SO4. Tadi yang merupakan sistem itu berarti yang terlibat secara langsung untuk bereaksi. Ya benar-benar mereka yang bereaksi gitu. Ya berarti yang mana nih guys kira-kira? Yang C Kak. Oke, logam aluminium sama larutan H2SO4 ya. Kalau tabung reaksi itu jatuhnya kemana? Lingkungan. Yes, lingkungan ya. Oke, kalau gitu lanjut. Jelas ya, berarti kayak lanjut nomor berikutnya. 1, 2, 4. Sebenarnya cuma berangkat ya di sini. Wait, atau dia nggak sebutin? Tapi Alizer, Monoferel. Wait. Fadil nih yang nggak kelihatan. Halo Fadil. Halo, Kak. Oke, yuk Fadil. Nomor berikutnya. Nomor 5 berarti, Kak. Dia ke mana? Kok kamu jadi naikin? Kok kamu naikin? Bapak senang aja aku. Oke, lanjut. Yang mana nih? Fadil yang mana nih? Halo Fadil. Halo, Kak. Ya, yuk nomor berikutnya. Kalor berdasarkan perubahan suhu Mhm. menggunakan metode Oke, metode apa tuh? yang kalorimeter. Yes. Ya, yang A, kalorimeter. Apaan? B. Yakin? Kalau yang hukum Hess dia menggunakan apa? Data apa yang dibutuhkan di sini? Nggak tahu. Kalau perubahan entalpi standar yang diperlukan apa? Entalpi itu suhu bukan, Kak? Yang hukum Hess itu dia menggunakan suhu nggak sih, Kak? Apa, Dik? Yang hukum Hess itu menggunakan entalpi gitu, Kak? Yes. Hukum Hess itu menggunakan entalpi ya. Yang dia diagram kayak yang tadi nih. Itu biasanya tuh bentuknya kayak diagram yang kayak gini. Gitu. Jadi nanti kita kalau mau lihat perubahan pH-nya kita lihat entalpi yang di sini yang di grafiknya ini gitu ya. Untuk hukum Hess biasanya. Udah, berarti yang dia di grafik dia biasanya bentuknya grafik. Nah, di mana di grafik itu udah ada data entalpi. Ya. Selanjutnya. Oke. 3. Next. Yang kalorimeter. Kalau kalorimeter kan berarti pakai alatnya ya, langsung yang mengukurnya itu langsung, tapi ini untuk mencari. Oke, kalau totalnya itu sekian, itu berarti menggunakan Q sama dengan M kali C dikali delta T. Jadi ada data perubahan suhu di sini. Gitu. Oke, jadi dia memanfaatkan si perubahan suhu ini untuk menghitung nilai kalori. Gitu. Next, perubahan entalpi standar. Berarti ini ada data dari entalpi HF. Entalpi
Perubahan entalpi standar. Oh, dia nggak ada. Bukan delta HF, berarti delta HF 0 ya. Oke. Oke, yang energi ikatan. Sesuai dengan ini ya, berarti dia ada data energi ikatan nanti untuk menentukan delta H-nya gitu. Kalau laju reaksi ini nggak ada ya. Oke, berarti yang benar di sini perubahan entalpi standar. Harusnya ini lebih ke pembentukan atau penguraian ada di. Ada kalau perubahan entalpi standar ini ada dibagi-bagi, ada yang penguraian, ada yang pembentukan gitu. Jadi masuk ke tapi biasanya yang ada itu adalah delta HF biasanya. Delta HF ini adalah pembentukan standar. F itu formation ya. Oke, berarti yang ini yang memanfaatkan perubahan suhu itu adalah yang kalorimeter. Oke, bisa? Oke, aman? Aman nggak? Aman. Oke, kalau gitu lanjut. Berarti karena di sini cuma berlima ya kalian. Berarti balik ke PR lagi. Baik Kak. Maimon ingin mengetahui reaksi yang terjadi apabila kalium klorida dilarutkan dalam air setelah larutannya di gelas beker terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Proses apakah yang terjadi? Oke, apa tuh? Yang Dia terasa dingin. C Kak. Kalau dingin dia endo, oke, dia delta H-nya positif, oke, dia menyerap kalor. Oke, jelas ke yang lain atau bingung yang lain? Taunya yang bisa viral nih, yang lain malah. Kalau misalnya delta H-nya positif, berarti itu dia suhunya turun ya Kak? Iya, karena yang kita lihat itu suhu di lingkungannya gitu loh. Jadi kalau delta H itu kita lihatnya itu di sistem. Gitu. Jadi di sistem itu dia naik, berarti di lingkungan dia turun untuk temperatur gitu. Oke? Oke Kak. Oke, ada mau ditanyakan lagi? Cukup Kak, bisa lanjut. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Berarti kayaknya ada yang baru masuk nih. Marwa. Halo Marwa. Halo Kak, maaf baru masuk. Kenapa baru masuk? Kok telat banget? Karena jujur saya baru bangun. Hah? Lah, bukannya harusnya tadi kalian ada kelas ya? Di jam 7:30. Iya, harus ada kelas, tapi aku kayak tidur lagi gitu. Berarti nggak ikut juga kelas yang tadi ya? Iya. Sama weekend ya. Oke, mudahan tidurnya itu memang lebih besar. Oke deh, nggak apa-apa kalau gitu lanjut. Kita semua warga 8 begadang itu wajar. Warga 8 maksudnya apaan? Warga 8 itu maksudnya apa? Warga SMA 8 Kak. Oh, semua warga SMA 8. Semua Enggak, warga bukan maksudnya siswanya aja. Oke, berarti semua siswa SMA 8 itu hal yang wajar begadang gitu. Oke, berarti tadi malam kalian masih begadang. Tadi malam kalian masih begadang, emang ngerjain tugas. Kurang tahu Kak, kalau yang lain sih nggak tahu. Cuma nebak-nebak aja. Lanjut aja Kak. Oke, kalau gitu lanjut ya. Yuk, semangat. Boleh Yuk, yang nomor berapa nih tadi? Udah nomor 6, udah nomor 7, berarti lanjut Marwa ya tadi ya. Yuk. Oke, Kak. Perhatikan proses yang melibatkan konsep termokimia berikut ini. 1. Pakaian basah menjadi kering setelah dijemur. 2. Pembakaran pena. 3. Pelelehan logam atau besi pada proses pengawasan. 4. Perkaratan besi. Pasangan yang termasuk dalam proses dari reaksi endoterm adalah Oke, yang mana nih? Yang endo. Endo berarti tadi menyerap ya atau butuh ya? Yang 1 kan menyerap, 2 melepas, 3 pelelehan. Melelehkan itu butuh energi, butuh panas gak? Butuh. Oke, berarti dia Menyerap. kayak kalau perkaratan berarti yang reaksi kimia oksidasi ya kan? Oh ya, oksidasi.
Oke, berarti yang di sini yang benar adalah yang 1 dan 3. oke, yang berapa? Oh, ya, berarti jawabannya. Oke, lanjut guys. Raffi. Yuk, next. Kalor penguraian adalah jenis kalor yang dilepas atau dibutuhkan apabila 1 mol senyawa terurai menjadi Oke, menjadi apa nih guys? Menjadi puing-puing. Enggak ya? Senyawa terurai menjadi apa? Biar itu adalah kalor penguraian. Ini lebih ke pengertian sih. Kalor penguraian itu berarti kalor yang dilepas atau dibutuhkan jika 1 mol senyawa itu terurai menjadi unsur-unsurnya. Misalnya nih senyawa CaO. Kayaknya kan terurai menjadi Ca dan O ya. Oke. Nah, kalau misalnya ion positif dan negatif berarti ada yang misalnya nih NaCl. Ini terurainya berarti jadi Na plus ditambah Cl min gitu ya. Yang gitu. Kalau senyawa yang lebih sederhana nanti kayaknya kalau nggak salah di nanti soal-soal yang berikutnya contohnya nanti kakak singgung nih nggak apa-apa. Kalau molekul diatomik misalnya nih kalau NH3 ini terurai menjadi ini kan nggak mungkin ya dia jadi N sendiri karena N di alam bebas itu dia itu nggak ada yang tunggal. Oke, yang N2 gas nitrogen ya. Oke, nah jadi setengah N2 tinggal tambah 3/2 H2. Nah, hidrogen juga gitu. Di alam itu dia bentuknya tuh diatomik bukan bentuk tunggal ya. Udah? Oke, berarti di sini yang benar itu adalah yang unsur-unsurnya ya. Next nomor berikutnya Ripaldi. saya kan Kak. Hah? Suatu unsur X ditambahkan dengan Y menjadi Z membebaskan kalor sebesar B Kg per mol. Penulisan reaksi tersebut adalah Oke, X apa? kan Gimana? dilepas berarti itu dong Kak positif negatif positif Membebaskan kalor berarti endo atau exo? exo Kak. Exo. Oke, kalau dia membebaskan kira-kira dia makin berkurang atau makin bertambah? Berarti deltanya tambah dong. Kalau dia membebaskan atau melepas itu yang ada kalor di dalamnya itu jadi berkurang kan? Iya Ya berkurang. udah gampangnya tuh ya minus gitu aja. Oh. Kan? Berarti yang itu dong Kak, yang B. Yang D. Bukan yang A, yang A Kak. Yang A, oke, X tambah Y menjadi Z menghasilkan menghasilkan nilai delta H-nya bersama dengan minus B kilojoule per mol. Oke, berarti yang A ya. Oke, jelas? Jelas, Kak. Oke, kalau gitu lanjut siapa lagi ya? Fadil. Ya, Fadil. Reaksi juga tambahan reaksi pembakaran standar. Wah. Oke, yang mana nih yang pembakaran standar, guys? Kalau katanya pembakaran itu biasanya hasilnya adalah apa nih? Pembakaran berarti dia selalu butuh oksigen kan? Pasti ada oksigen di sebelah kiri. Udah? Ya, tapi nggak apa-apa deh kita periksa aja langsung dari A, B. Ini reaksi. Berarti ini disetarain dulu atau gimana? Nanti boleh kita setarain, tapi yang paling penting ada O2-nya itu sih harusnya. Tapi kita cross check lagi karena bisa jadi ada yang salah nih karena di sini nggak ada yang O2 kan. O2 berdiri bebas kan. Yang A, CaO tambah CO2 menjadi CaCO3. Oke. Nih, berarti ini lebih ke reaksi apa nih guys? Dari CaO direaksikan dengan CO2 jadi CaCO3. Berarti ini adalah reaksi pembentukan 1 mol senyawa CaCO3 dari senyawa CaO dan CO2 gitu. Jadi ini kalau misalnya kalau kita balik nih ya reaksinya dari CaCO3 terurai menjadi CaO tambah CO2 berarti adalah reaksi penguraian menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi kan ada kan tadi ya di sini ada senyawa yang lebih sederhana gitu. Nah, berarti kalau misalnya ini diuraikan kita jadi balik nih ya reaksinya.
Wah, apa nih? Kok ikut pindah dia? Ah, aneh. Oke deh, apa kalau misalnya kita balik reaksinya dari CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2 berarti adalah reaksi penguraian menjadi senyawa yang lebih sederhana gitu. Oke, next yang B. C2H6 ini bukan tanda panah ya, berarti ini harusnya adalah tanda plus. C2H6 ditambah Cl2 menjadi C2H5Cl ditambah dengan HCl. Oke, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada si Cl nih yang masuk ke si C ya. Wait, sorry. Ini salah. Ini dari Cl masuk ke si C. Nah, satu dilepas dari si H. Si H-nya satu dilepas. Maka yang ini tadi kan udah yang ini kan tadi lepas satu ya. Oke, gabunglah sama si ini, makanya jadi HCl. Jadi C2H5Cl ditambah HCl. Kalau misalnya kalian kemarin perhatikan waktu kalian di reaksi hidrokarbon, berarti ini maksudnya ke reaksi apa? Atau sebenarnya kalau di hidrokarbon kemarin kalian bisa menyebut ini sebagai reaksi Substitusi. ya substitusi. Tapi kalau misalnya dia kayak gini, berarti ini kita bisa sebut sebagai reaksi pembentukan 1 mol C2H5Cl. Bisa gitu ya? Oke? Bisa? Bisa? Jaringan apa? Aman? Aman, Kak. Oke, next perhatikan yang C. C3H6 ditambah Cl2 menjadi CO2 ditambah H2O. Kira-kira ada yang salah nggak? Ada yang aneh nggak di reaksi ini, guys? Ada, Kak, Cl-nya hilang. Yang ngasih kalau misal pembakaran pasti hasilnya CO2 sama H2O air. Yes. Si Cl-nya di kiri ada, kok tiba-tiba nggak ada di kanan gitu ya. Oke, pun di sini CO2 sama H2O ya hasil dari reaksi pembakaran. Udah. Tapi ketika misalnya si hidrokarbon dibakar, sebuah kalian masih ingat, let's say CXHY ketika ditambah dengan dibakar berarti butuh oksigen, maka ini akan menghasilkan CO2 ditambah H2O ya. Oke, berarti yang ini ada yang salah nggak? Ada ya, berarti sebenarnya Cl ini bukan Cl tapi O. Oke? Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, kalau gitu lanjut yang D. Berarti ini benar ya. Untuk kalau ini kita perbaiki ini benar. Ini ada sebelum pembakaran standar. Standar berarti 1 mol. Nah, jadi satu pembakaran 1 mol jadi 36. Oke, next yang D. Yuk, yang D gimana nih? NaOH ditambah NO3 menjadi NaNO3 ditambah H2O. Ini substitusi juga nggak sih, Kak? Sebenarnya enggak. NaOH ini maksudnya ke basa. Kalau HNO3 ini asam. Berarti yang di asam tambah garam kan asam tambah basa kan hasilnya garam ya. Udah? Nah, berarti sebenarnya basa itu pH-nya berapa nih? Basa itu pH-nya di atas 7, Kak. Oke, di atas 7. Asam? Asam di bawah 6. Yang sih di bawah 7 atau di bawah 6. Di bawah 7 lah ya, kita buat namanya. Garam biasanya di sekitaran 7 lah ya. Oke, berarti yang di bawah 7 ditambahkannya di bawah 7 itu lebih ke mana tuh? Menghasilkan yang NaNO3 yang garam. Oke, kalau dia misalnya kayak gini berarti ini ada siapa nih? Yuk, dari yang tinggi ke yang rendah, berarti lebih ke
netralisasi ya, menetralkan gitu. Gimana biar dia jadi 7? Atau bahasa lainnya itu bisa dengan penetralan. Oke, bisa? Bisa? Bisa Kak? Ya kalau gitu lanjut yang E. Yang E gimana tuh guys? Reaksi penguraian Kak. Penguraian jadi NaOH tambah karbon dioksida. oke, berarti bahasa lainnya penguraian jadi senyawa yang lebih Sederhana. oke. Ya berarti yang benar yang mana nih guys? Oh, Kalau saya cek guys. Itu yang Apa? C berarti. Yang pembakaran yang C guys ya. Dari yang C ya. Aman? Kalau misalnya dari Hai. Kalau gitu lanjut ya. Yo, siapa lagi yang belum ya? Rivaldi. Ya Kak. Yo, nomor berikutnya. Perhatikan reaksi ibu berikut. H2SO4 tambah 2NH4OH sama dengan NH4 ada 2 kali tambah SO4 tambah 2 senyawa H2O lalu CH4 tambah NH3 sama dengan HCN tambah 3 H2. Reaksi 1 dan 2 berturut-turut mengikuti reaksi itu kan H2O-nya dipisah gitu. Berarti jadi ini penetralan bisa Kak, nomor yang A. Yang pertama Yang yang A bahasanya kamu penetralan karena H2SO4 itu kalau nggak salah asam kuat ya Kak, atau basa kuat. siapa? Yang H2SO4 Asam kuat. atau basa kuat gitu Kak. Asam kuat. Yang harus apa? Gimana? Maksud saya itu H2SO4-nya itu asam kuat atau basa kuat Kak? Asam kuat. Oh iya. Kalau sempat itu asam kuat. Kalau NH4OH Dia basa nggak sih Kak? ya basa, tapi dia yang lemah. Oke, nah asam sama basa direaksikan menjadi garam, yaitu garam Garam dan 2 air. kali SO4. Air itu berarti hasil sampingannya ya. Iya. Oke, berarti ini yang A adalah reaksi O1 ya, bahasanya bukan A. Oke, berarti reaksi 1 adalah reaksi Penetralan saja tadi. oke. Next yang nomor 2-nya itu. Berarti dia itu kan CH4-nya kan dipindahin substitusi nggak sih Kak? Jadi pengurangan Substitusi atau penggabungan atau kalau enggak inilah pembentukan. ya Pembentukan siapa? HCN karena H2 itu kan hidrogen hasilnya jadinya. Oke. Oke, berarti ini ya, 1 mol ya di HCN yang dibentuk. Oke, berarti yang mana nih jawabannya? Jadi jawabannya tadi itu penetralan dan pembentukan. D. Oke, Yang D, Kak. penetralan dan pembentukan. Oke, berarti yang dia. Jelas yang lain? Jelas Kak? Oke, lanjut kalau gitu. Fadil. Disajikan sebuah grafik dan makan perubahan entalpi dari A ke B bernilai yang mana nih berarti? ini kan terbuka. Yuk, perhatikan lagi grafiknya. Yang mana ya? Yuk. Enggak ada sih. Maybe
Yang mana nih? Coba perhatikan A sama B-nya, lihat si A ini adalah si reaktan, si B adalah produk. Ya, yang mana nih? Coba perhatikan lagi nomor 2 grafik ini. Endoterm nggak? Endoterm yang mungkin Kenapa Oh. endoterm? endoterm suhu lingkungannya turun. Itu nggak ada suhu, itu energi. Oke, ini adalah energi dibuat K. Energi dalam kurung K. Entalpinya apa B? Soalnya entalpi produknya lebih besar di A nggak sih? Produknya lebih besar daripada. Ini A-nya itu yang ini ya, atau yang A-nya itu yang di garis itu yang di B. Nah, itu bingung, Pak. makanya kalian bingung kan A yang mana? Atau kalau enggak ngomongnya reaktannya jadi. Kalau yang A kita ngomongin ini reaktan, kalau yang ini produk. Oh, berarti produk itu hasilnya ya. Oh, Oke. Oke. Eksoterm. Soalnya produk lebih kecil daripada reaktan. Terus gimana ya? Mungkin Ini delta-nya, delta-nya berapa? delta. Nggak ngerti Kak. Yang jelas Kenapa nggak eksoterm. ngerti? Baru masuk. Yay. Yeay. I guess itu C. Iya. A dikurang B, hasilnya eksoterm. Oke, perhatikan aja di sini. Yang ini kan yang grafik yang atas ke dari bawah ke atas ini energi ya atau entalpi. Kalau kita lihat dari sini untuk si B, delta-nya berapa? B yang untuk produk ya. Berarti atau H produk juga H produk. Ini gimana nih? Produk berarti yang si B yang ini. Berarti ini lebih produk ini lebih kecil kan daripada si. Nah, kenapa tiba-tiba bilang suaranya di? Yang ini kalau terjadi yang membuka, saya terjadi yang Mana nih lebih? Yang B aja deh. Yang jelas itu eksoterm itu. Ya, yang B. Ya, Dia. yang B. Kalian gokil deh, kalian bisa menilai yang mana yang bisa EXO tapi nggak tahu ini ya untuk perubahan entalpinya. Ya, berarti di sini H produknya lebih kecil daripada H reaktan ya. Ya kan? Berarti kalau mau lihat delta H-nya gini aja loh. Ya, semoga masih ingat H reaksi itu atau delta H reaksi, delta H-nya reaksi itu sama dengan H di produk dikurang H reaktan. Oke, berarti yang mana nih guys? Hanya produk berarti sih. Ya mungkin. Iya nggak sih? Janganlah pelimpan. Lihat dulu yang H yang produk berarti yang mana? H yang produk yang mana, Dik? Ya, lihat produknya tadi siapa? Si B kan? Ya si B. Oke, lihatlah untuk ininya. Karena yang apa namanya? Yang delta reaksi kan yang tetap sama ya, dia yang produk dikurang yang reaktan, tapi kita lihat tadi yang produknya itu atau yang B itu lebih kecil untuk energinya. Ya kan, untuk yang produknya lebih kecil kan? Oke, ya berarti tinggal di sana nih yang lebih negatif dikurang yang lebih yang positif.
Yang ada itu delta reaksinya gimana? Makin kecil atau makin besar? Yuk, lihat aja nih dari sini. Kalau nggak dari sini deh. Ini kan tadi kan H produk ya. Ini H reaktan. Oke, berarti langsung aja nih. Berarti delta H sama dengan H produk. Yang ini kurang H reaktan. Oke, produk tadi berapa? Terus H produk tadi A. Ini. Terus dikurang yang reaktan berarti yang B ya. Yang B tapi waktunya yang A. Yang B yang di bawah ya. Ini. Yang di bawah, yang di luar. Oke, berarti sini jawabannya yang mana nih? Dia EXO. Oke, dia EXO terus nilai AB-nya. Yuk, langsung aja nih. Yang C, Kak. Oke, yang C. Kenapa yang C? Karena A dan B-nya itu Produk, yes. Produk ada A. sisinya lebih besar. Oke, yang lebih jelas kecil. tadi H produk kan, hanya produk A, hanya reaktan itu B. Udah, rumusnya tadi delta HR itu produk dikurang reaktan kan. Oke, yang tadi produk A, yang reaktan yang B. Ya udah, delta H reaksi berarti A dikurang B gitu aja. Oke? Halo, bisa? Bisa nggak? Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Hei, kalau nggak ada, yuk lanjut. Nomor 13. Orang tadi mau menjelaskan jaringan pengaruh. Yuk, yang ini yang mana nih? Nomor 13 siapa ya? Kak mau ya? Atau nanti ada dulu deh soalnya. Kira-kira yang mana nih yang EXO? Jaringan partisimal dengan pengaruh. Dengan pengaruh ini pengaruh dan Ya, yang mana nih termasuk reaksi ensotem? Kalian perhatikan dulu deh, ini reaksi yang A apa, yang B yang gimana, yang C gimana, yang B yang gimana, yang E yang gimana. Ya, yang A ini reaksi apa nih? Halo, Endo. kenapa Indo? Oke, Karena ada penurunan. apa? Berarti kan Ada termasuk ke dalam penurunan penurunan apa? suhu. Emang dibuat yang A, ada nggak dikasih tahu? Yang A itu nggak ada oksigen, berarti bukan pembakaran. Berarti kalau bukan pembakaran, berarti penurunan. Emang harus yang oksigen aja yang itu yang pakai apa namanya? Kan natrium itu kan dari dari suatu tempat ke dibebasin, jadi elektronnya kayak berkurang gitu. Atau kalau kita bahasakan ini berarti Na diuraikan menjadi ion-ion ya kan? Oke, kalau yang B ini reaksi gimana? Kemudian ada namanya Kalau yang B gimana, guys? H ditambah O menjadi H2O. Pembentukan Kak? Pembentukan senyawa. H2O menjadi. Oke, boleh. Yang C. Kalau yang C yang reaksi gimana nih, guys? Yang C itu mencair nggak sih, Kak?
berarti. Oke, mencair. Oke, yang tadinya dia padat, solid, dan liquid. Kalau dia mencair, dia berarti butuh atau mengeluarkan energi. Butuh. Oke, kalau dia butuh namanya berarti Aduh. oke. Yang D. perforasi. Itu penguraian nggak? Yang D penguraian. Penguraian jadi apa nih? Jadi unsur-unsur. Yes. Di sini ada satu yang jadi unsur, satu yang jadi unsur diatomik ya. Yang Cl2 itu diatomik. Oke, berarti ini maksudnya kemana nih? Endo atau exo? Dan dari Yang mana nih? Oke, sebentar kalau ini dipercepat bentar ini. Buktikan dulu deh. itu adalah adalah sel Nah, bumi. Bentukannya mengandung Oke, gimana nih tadi yang D gimana? NaCl jadi Na ditambah setengah Cl2 ini ada siapa? Halo, dan tidak bisa membahas. halo. Kurang nggak jelas? Halo Kak. Oke, yang D ini ada siapa? Penguraian dari Kak. Yes, dia penguraian. Yang kalau yang E ada siapa nih? Ini yang E kalau kalian masuk ke hidrokarbon nih, C6H14. Kalau C6H14 apa tuh kemarin namanya guys? Reaksi tengahnya. Heksana Kak. Oke, heksana pasti pinter nih kalian. CN2N ya, tambah 2. Oke, kalau kalian lihat di sini dia terurai jadi C2H4 tambah C4H10. Ini masuk ke reaksi apa? Penguraian Kak. Enggak, lebih tepatnya kalau waktu di hidrokarbon. Cracking Kak. Yes, Pernikahan. pemecahan ya. Pemecahan atau cracking. Oke, kira-kira di sini yang merupakan exo berarti yang mana nih guys? Yuk, Yang pertama, yang exo ya, yang ditanya ya. Exo berarti yang B dong, Kak. Oke, yang pembentukan dari unsur-unsur penyusunnya ya. Oke, ini bisa nih pembentukan dari unsur-unsur penyusunnya nih. Ya, kalau yang ini kan hanya penguraian ion-ionnya aja. Na+ tambah elektron min. Oke, next ya, nomor berikutnya. Yang nomor berikutnya siapa nih ya? Fadil ya yang barusan tadi. Itu ada yang baru nggak? Baru dia atau enggak ada yang baru guys? Ya udah deh, Rivaldi yuk. ada Sebanyak 2 mol gas hidrogen jika direaksikan dengan 1 mol gas oksigen akan terbentuk uap air. Jika reaksi tersebut membutuhkan kalori sebesar 484 kJ, maka persamaan Oke, yang mana tuh? dia akan direaksikan gas membentuk uap air. Uap air berarti Gimana suara kamu putus-putus deh atau di kakak doang nih? itu kan uap air berarti jatuhnya itu dia jadi apa namanya pembentukan uap air dari 2 berarti jawabannya B nggak sih Kak? Yakin ya? Enggak, berarti kan dia Oh iya, membutuhkan jangan ini ya. Membutuhkan ya tadi ya. Kalau berarti membutuhkan berarti masuknya apa? Endo atau exo? endo Kak. Oke. Endo. Jadi jawabannya yang D. Yang D. D. Iya.
D karena Oke. dia Ada nama Karena apa? Karena di kamu. karena dia kan apa namanya endoterm berarti delta H-nya positif. yang Oke, yes, berarti delta-nya positif ya. Oke, kalau misalnya ini ngomongin 2 mol, 1 mol, lagi berarti ini sebenarnya kita yang menggunakan perbandingan boleh diteks. Boleh. Bandingan senyawa unsur gini. enggak, perbandingan mol sama dengan 2 mol itu ya. Itu kan 2 mol kan dikatakan. Berarti ini perbandingan mol sama dengan perbandingan coefficient ya. Makanya kita di sini 2H2 tadi itu hidrogen itu ada dua kan nih koefisiennya kan. Nah, kalau misalnya oksigen itu cuma 1 gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya H2O ini tinggal kita taunya nomor 2 yang depan dalam dari mana kan ini tinggal kita nyatakan aja. Oke, nah hanya ada 4 di kiri kanan jadinya. Terus soalnya 2 kiri kanan. Oke, ada setara nih. Ya, berarti yang delta-nya tadi positif ya. Nah, kita akan masuk Nah, ini pada jaringan yang kita delta-nya positif ya. jaringan Oke, berarti yang D ya. Bisa? jaringan Bisa? Jelas? Halo? Jelas Kak. Jelas Kak. Oke, lanjut. Siapa nih ya guys? Marwa deh. Cewek paling perempuan yang paling cantik selain kakak di sini. Makasih, Wak. Iya loh. Tapi kan setelah kakak tapi ya. Oke. Kakak bercanda-bercanda. Oke, yuk lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Reaksi tersebut merupakan jenis reaksi. Ada siapa nih? Itu berarti yang reaksi itu yang atas kan ya, Pak? Apa? Reaksinya. Perhatikan tanda panah, Dik. Perhatikan tanda panah. Oh, oke, sorry. Oh, berarti reaksinya yang bawah. Oke, yuk kita kalau misalnya ya kita buat reaksinya kayak bentuk yang biasanya berarti ini BA H Oh, ha. 2 kali Hmm. jelek banget sih tulisan kakak. BaOH 2 kali ditambah dengan NH4Cl ini akan jadi BaCl2 ditambah dengan NH4OH tambah dengan H2O. Oke. Oke. Bentuknya Ya. kalau bentuknya yang biasa kita lihat. Oke, nah sekarang tinggal perhatikan gerak ini perlu banget loh untuk menentukan diare anti endoterm. Yuk kalian perhatikan aja sekarang. Seperti yang mana nih kira-kira yang Berarti cocok? itu entalpinya yang tadinya dikit jadi banyak. Berarti dia bertambah berarti. Berarti endoterm berarti jadinya Apa entalpinya banyak? siapa yang paling banyak? Yang Oke, paling yang banyak. exon kita buang ya semua ya. Ya. Sorry, ini endo. Oke, berarti entalpinya yang mana yang lebih banyak jadinya? Oke, Reaksinya delta-nya harusnya tadi lebih jadinya banyak. endo Berarti berapa? masih positif. Masa? Oh, enggak deh. Oh, iya, Ya, iya. Entalpi kan yang reaktan dikurang reaksinya berarti negatif. Udah salah, udah kebalik-balik deh. Ya, ini kalau kamu lihat tadi ini hanya ini lebih besar siapa? Oh, enggak deh. Si produk atau Yang reaktan? H-nya lebih besar si reaktan ya. Yang di atas ini apa produk kan? Kalau dari grafik Mm-mm. dari atas ke bawah makin naik, gede, angkanya makin gede atau makin kecil? Kalau dari reaksi ke Enggak, dari reaktannya sini dulu berarti deh. makin Nih, yang biasanya grafik. Oh. Kalau grafik dari atas ke bawah, dari titik koordinatnya ke atas itu makin besar atau makin kecil? makin besar. Oke, makin besar. Tadi ini adalah produk kan? Oke, kalau kita lihat di sini berarti hanya si produk lebih besar daripada reaktan. Benar nggak? Iya. Oke, cocok sampai sini.
Next, karena delta H itu kan tadi rumusnya apa, Di? Delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan kan? Ya. Oke, yuk di sini udah ada ya. H produknya itu lebih besar daripada H reaktan. Jadi pengurang itu lebih besar daripada yang mau dikurangi. Berarti nilainya masih Positif. yes, berarti positif ya. Yuk, berarti di sini jawaban yang tepat mana nih? Hmm, Produknya, perhatikan ya, entalpinya kan dari besar ya. Tadi hanya lebih besar siapa? Si produk ini kan? yang C. Atau hasil? Itu bentar. Enggak bentar. Endotherm karena entalpi harusnya lebih besar, berarti ya nggak ada nggak sih, Kak? Itu yang dia soalnya bilangnya delta H-nya negatif. Oh, wait, karena entalpi variasi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi delta H-nya positif. Oh enggak, itu hasil reaksi, berarti yang B. Ya. Oke, yang mana jadinya? Endoterm karena entalpi reaksi lebih kecil daripada entalpi hasil reaksi. Oke. Atau entalpinya si reaktan lebih kecil daripada hanya si produk gitu ya. Itu ada. Oke, berarti delta hanya makanya yang positif dan B-nya adalah di sini yang B. Jelas? Jelas? Oke, ada yang bertanya sampai sini? Kira-kira ada yang mau kalian tanya nggak sampai sini? Karena berikutnya kalian bakalan ngebahas ini sih soal-soal menghitung juga sini lebih banyak menghitung berapa nilai delta H gitu loh, Di. Tapi kalian tahu dulu nih, ini ada delta HF, ada delta HD, delta HC, delta HN. Ya, kira-kira ada yang mau kalian tanya nggak sampai sini? Ada yang mau kalian tanya? Nggak ada tanggapan nih. Tidak ada. Oke, berarti udah jelas ya. Berarti udah jago lah kalian ya. Oke, kalau nggak ada mau tanggapan, kira-kira mau kita sudahi tentang termokimia atau misalnya kita lanjut spill yang berikutnya nih, atau kita mau lihat yang hidrokarbon. Itu namanya. Request nih guys, request. Itu untuk yang termokimia 1 udah. Kalau untuk bahas termokimia 2 udah nih aja sih. Nah, kita nanti dibedakan. Ini yang perubahan entalpi itu ada banyak, ada yang pembentukan, penguraian, ada pembakaran, ada netralisasi, atau tadi kita sebut penetralan juga ya. Terus perhitungannya ada dengan open Hess, entalpi pembentukan standar, energi kata, sama kalorimetri. Itu aja. Terus kalau mau lihat ini ada berapa dulu termo ya? Kita lebih ke latihan soalnya yang literat. Variatif. Oke, kita lanjut tentang termo atau bagaimana? Atau mungkin ada soal? Enggak tahu ya. Kalian satu kelas semua nggak? Marwah? Kelasnya sama siapa Marwah? Sama saya, Kak. Ya, soal Farah. Sama Vera. Oke, kalian yang gurunya yang ibu atau bapak? Yaitu nama lainnya. Yang guru kimia kalian yang ibu atau yang bapak? Yang ibu. Oke, kalau berarti kalian cuma berdua nih yang kelas ya? Marwah sama Vera. Kalau Ripaldi, Fadil, dan yang lain dari kelas yang berbeda berarti. Oke, terus ada lagi tadi. beda, tapi saya pas oleh kalau misalnya si Marwa itu sama Burina. Oke. Yang sama Burina berarti jangan-jangan kalian sekelas sama Alena enggak? Beda kan? Alena kelas. Enggak Marwa. Rasi Marwa di. Sama siapa, Kak? Alena. Enggak di C dia.
Kalian Aku saling enggak kenal, tapi kenal. kenal. Oke, nah, Kenal, Kak. Saya kenal sama oke deh. Tapi seharusnya banyak sih siswa yang join kan. Karena gabungan dari berapa kelas sih nih? Harusnya 2 atau 3. 3 Kak harusnya. Tapi satu kelas berapa orang kalian? 36. bahas 36, berapa? Pak. Satu kelas itu 36. Wow, 36 kali 3 harusnya udah berapaan guys? 200-an lah. Ya kan? Hampir, wow. Tapi kenapa nih pada nggak join nih? Dari 30-an kali 3. 90-an lah, hampir 100-an. Tapi kenapa nih dikit yang join? Pada ini persiapan malam mingguan. Oke deh. Kalian nggak ingatin teman-teman kalian di grup? Yang Bu Rina kayaknya udah lumayan jauh di pembahasan ini. Ya kan? Hai, Sarwa. Kalian nggak Ya, baru udah sampai yang seingat aku sampai yang tadi sih Kak. Kalau yang ini belum. Oh, yang ini belum. Oh, berarti yang tadi itu udah benar-benar kalian bahas juga di sekolah ya, sampai yang tadi. Oke, kalau ini. Nih, atau kita spill aja lah ya. Nih, udah deh ya. Yang pasti jenis-jenis perubahan tautan standar. Tadi standar itu ditandai dengan adanya 0 yang di atas ini. Nih, ini yang menyatakan standar. Nah, pembentukan, makanya dia F, formation. Penguraian itu decomposition, makanya dia delta HD. Nah, kalau pembakaran apa ya ininya? Apa namanya? Singkatannya. Kenapa jadi itu enggak? Apa bahasa Inggris pembakaran, guys? Apa nama lainnya, guys? Aduh, dari C. Saya lupa kakak. Udah lupa kakak bahasa Inggrisnya pembakaran apa? Ya, composition, apa nih? Composition. Lupa deh. Ini formation, decomposition, terus ini nggak salah, netralisasi, oke. Karena netralisasi juga kan bahasa Inggrisnya kan, makanya delta HN gitu. Yang pasti kalau standar semua ada nol-nolnya atasnya tuh. Nah, kalau di sini, oke, masuk ya, pembentukan standar, berarti dia pembentukan satu mol senyawa saja. Dari siapa? Ya pasti dari unsur-unsurnya. Kemudian biasanya itu dia pada keadaan STP. Oke, kalau misalnya STP itu 298 Kelvin. Wow. Biasanya kalau keadaan STP itu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer ya. Nah, terus kalau untuk penguraian standar ya udah sama. Ini namanya penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya gitu. Tanggal belikan dan membentuk itu jadi. Yang di sini udah jelas ya dibuatnya. Unsur integrasi tambah hormon dan CO2. Oke, 1 mol nih kan, si CO2-nya 1 mol, CO2-nya di sini. Jadi pembentukan 1 mol CO2 itu akan nilai delta HF 0-nya atau nilai pembentukan standarnya itu misalnya minus 939,5 kJ/mol. Kalau misalnya lanjut lagi ke yang apa tadi pembakaran, berarti itu pembakaran sempurna. Oke, kalau 1 mol senyawa kan. Nah, kalau dia pembakaran sempurna, pasti dia menghasilkan hasil dari pembakaran sempurna kan selalu dengan CO2 dan ada uap air. Kalau misalnya dia pembakaran tidak sempurna, berarti biasanya yang dihasilkan itu adalah karbon monoksida ya. Kan? Nah, jadi ini CO2 ditambah H2O dan jadi berarti selalu ada oksigen gitu ya. Itu ciri khasnya. Nah, kalau netralisasi berarti ada yang namanya asam sama basa. Nanti ada kalau misalnya asam sama basa kalau ditambah itu dia hasilnya garam. Ya. Nah, di mana itu dia selalu eksotom netralisasi. Kalau ekso berarti nilai delta HN-nya itu selalu minus gitu ya. Oke. Bisa? Bisa Kak. Oke, kira-kira ada mau ditanyakan nggak? Itu cuma spill-spill doang sih.
kalau misalnya minggu depan kita mau lanjutin tentang ini juga boleh gitu. Oke, ada mau ditanyakan lagi? Ada mau ditanyakan lagi? Ya. Tidak ada Kak, sudah cukup. Oke, cukup ya. Oke, karena waktunya udah habis, berarti untuk hari ini sampai di sini ya pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di next week. Semoga kalian lebih semangat untuk minggu depan. Oke, good luck ya guys. Happy weekend. Kakak akhiri ya. Dah. Thank you udah join. Nah, Kak, untuk makasih. PPT-nya diberikan. PPT ini bukan PPT, OneNote ya. Ya, Wan. Biasanya kalau nggak, ya nanti kalau nggak salah nanti dikasih sih. Nanti silakan ditanya aja sama Kak Isan ya biasanya yang komunikasi sama kalian ya. Iya Kak, betul Kak. Oke, nanti tanyakan aja Kak sama Kak Isan. Kak, dapat gak yang hasil catatan hari ini gitu ya? Oke? Oke Kak, makasih ya Kak. Oke, Terima sama-sama. kasih, Kak. Sama-sama. Thank you Kak. Oke, sama-sama. Dadah.